Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Iya nih, saya ingin melaksanakan kegiatan praobservasi kelas nih Bu. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, sekarang saya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi mata pelajaran apa Ibu? Saya mengajar ilmu pengetahuan alam, Oke, IPA. baik. Berarti Ibu, kalau boleh tahu, kira-kira nanti untuk kelas observasinya di mana Bu? Kayaknya masuk di kelas 7F aja ya Pak ya? Baik. Oke, tapi sebelum mulai kegiatan hari ini saya boleh nggak melakukan praobservasi dulu nih? Oh boleh. Boleh. Nah, untuk persiapan awal sehingga Ibu lebih siap, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Baik, pertanyaan pertama nih Bu, ini santai aja Ibu ya. Iya. Iya, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa nih? Tujuan pembelajaran saya untuk di kelas 7F ini, karena saya masuk materi keanekaragaman hayati dan ekologi, berarti saya mengharapkan siswa memahami tentang materi keanekaragaman hayati, ekologi, dan ekosistem. Untuk ekologi, kemudian Keanekaragaman hayati dan ekosistem. Baik. Selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa nih yang ingin dicapai, Bu? Pengembangannya siswa memahami dan mengerti tentang keanekaragaman hayati itu apa, ekologi itu apa, ekosistem itu apa, dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Baik, kalau boleh tahu rancangan pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira strategi, model, atau metodenya apa tuh? Menggunakan model pembelajaran apa? Metodenya problem based learning yang akan nanti saya gunakan. Kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian kalau pertanyaan pemantik sudah, berarti nanti saya akan memberikan peserta didik saya ini adalah video pembelajaran. Gitu. Kalau boleh tahu menggunakan diferensiasi dengan KS juga nggak Bu? Iya pastinya, karena nanti siswa akan dituntut mencari jenis-jenis interaksi yang akan atau terlibat di dalam suatu ekosistem. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja Bu ya, untuk izinkan saya ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oh boleh. Baik, kalau gitu nanti saya ikut ke kelas Bu ya. Boleh. Terima kasih Ibu nih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih izinnya. Kelas 7F semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah berdoa belum? Belum. Ketua kelasnya? Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Udah selesai bersih-bersih? Ibu akan dulu. Alila Novita. Ahli. Raffi. Ini kan Ibu udah share sebelumnya kan? Tentang ekologi keanekaragaman hayati dari pengaruh makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup. Jadi tujuannya agar kalian memahami bahwa makhluk hidup ini berinteraksi dengan komponen abiotik maupun biotik, membentuk yang namanya nanti adalah ekosistem. Ini kan Ibu udah share sebelumnya kan? Tentang ekologi keanekaragaman hayati. Moga-moga kalian masih ingat apa itu ekologi. Terdiri dari berapa suku kata? Berapa? Dua. Apa artinya? Ekos dan logos. Interaksi. Berkomunikasi, saling berhubungan, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan atau merugikan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pengajar kalian lebih memahami lagi materi ini? Ibu sajikan video tentang ekologi dan keanekaragaman hayati.
Kalau kalian pahami hidup. Sedangkan ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Komponen dari ekosistem ternak seperti pembukaan lahan, perkebunan, atau pembukaan kota. Contoh dari biotik adalah komponen makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, jamur, atau bahkan bakteri dan virus. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada interaksi komponen-komponen yang ada di dalam suatu ekosistem, ya, sama-sama ya, biar enak, sama-sama kita tarik nafas bareng-bareng, buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas, sama-sama teriak, yang semangat, tarik nafas, buang, teriak. Antara pertukaran CO2 dengan O2 katanya. Terus ada lagi udara. Butuh udara manusia hidup? Hewan butuh udara nggak? Tumbuhan? Butuh. Jamur? Bakteri butuh udara? Jadi udara itu bukan hanya sebatas oksigen saja ya, tapi ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya nitrogen, itu juga bagian dari komponen udara. Terus ada matahari, ada udara, terus tadi ada apa lagi? Angin. Angin. Udara sama angin kita anggap jadi satu ya. Air. Manusia hidup butuh air? Hewan butuh air? Tumbuhan butuh air? Butuh. Jadi makhluk hidup ternyata butuh komponen abiotik namanya air. Terus ketika kita makan tempe, ini kan diproses nih di dalam perut. Ya, mengalami proses pencernaan. Nah, ketika sudah mengalami proses pencernaan, di sini ada bakteri baik. Nah, bakteri baik inilah yang membantu menguraikan makanan kita sehingga layak untuk dibuang. Pastinya nanti kita berhubungan lagi dengan yang namanya ekosistem. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau minta kalian coba dikeluarkan handphone kalian, dikeluarkan buku latihan IPA-nya. Nah, Ibu minta kalian cari contoh kompetisi di dalam lingkungan hidup, contoh predasi, contoh herbivori, contoh ketiga simbiosis. Terserah kalian dapatnya yang mana, itu Ibu perbolehkan. Silakan kalian googling di Sudah selesai, kita coba panggil perwakilan, satu laki-laki, satu perempuan. Sudah selesai? Belum. Bulan 2. Alila? Oke, Epan, maju Pan. Dan silakan. Contoh interaksi kompetisi. Singa dan harimau bersaing untuk mendapatkan makanan di wilayah yang sama. 2. Beberapa kuda nil bersaing
mendapatkan tempat berendam. Contoh interaksi predasi, tikus dan ular, kancil dan harimau, ulat dan ayam. Contoh simbiosis mutualisme, bunga dan kupu-kupu, ikan Nemo dan anemon. Contoh simbiosis komensalisme, ikan remora dan ikan hiu. 2. Tanaman anggrek menempel pada batang pohon. Contoh simbiosis parasitisme, benalu dan pohon mangga. 2. Lalat, buah dan buah. Udah, Bu. Evan semuanya. Contoh interaksi kompetisi. 1. Kupu-kupu dan lebah harus bersaing mendapatkan bunga bernektar. 2. Beberapa kudanil saling bersaing untuk mendapatkan tempat berendam. Contoh interaksi predasi karnivora. Ular dengan tikus, kancil dengan buaya. Contoh simbiosis mutualisme. Kerbau dan jalak, bakteri, E. coli dan usus besar. Contoh simbiosis kompetisi, singa dan harimau, kambing dan sapi. Contoh simbiosis parasitisme, nyamuk dan manusia, kutu dan kepala manusia. Contoh simbiosis komensalisme, tanaman sirih dan pohon, ikan remora dan ikan hiu. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan bagi temannya yang sudah membacakan contohnya dan tugas yang kalian tadi sudah cari. Kalian sampai sini memahami tidak tentang interaksi? Amin. Jadi ternyata makhluk hidup di dalam kita hidup buat simbiosis. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas ternyata dari interaksi ini terbentuk lagi namanya ekosistem. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas ekosistem. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu besok ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Ode. Kita ketemu lagi nih Bu Dewi setelah melakukan proses sebelumnya ya. Baik, sebelumnya saya melakukan pra-observasi, kemudian saya coba untuk lihat di kelas, yaitu kegiatan observasi. Nah, ini di kegiatan terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Di sini saya sudah bersama Bu Dewi Lestari sebagai coach, saya sebagai coach Ode Nugraha, dan di sini ada observer pengamat yaitu Pak Dr. Badner Sibarani MPD sebagai pengamat. Baik, kita mulai saja Bu ya, Pak, untuk kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita kemarin melakukan kegiatan observasi di kelas berapa? 7F. 7F ya? Oh iya. Nah, saya mau nanya dulu nih, gimana perasaan Ibu melihat dari kegiatan kemarin secara garis besar? Kalau saya sih sebenarnya yang saya amati anak ini ternyata di luar harapan saya. Ternyata mereka benar-benar memahami penyampaian materi yang saya sampaikan. Materi kemarin itu membahas tentang ekologi ya? Iya, ekologi dan ekosistem, keanekaragaman hayati. Iya. Ya, artinya ketika saya mengikuti kegiatan observasi tersebut, saya melihat memang saya pikir itu biasa Bu. Saya pikir biasa diam, terus kemudian bukan diam ya, lebih tertib. Terus kemudian mereka juga ketika searching googling itu mereka Lebih antusias ya. Ternyata itu hal yang berbeda ya. Ya, itu sangat berbeda dengan mereka biasanya. Mungkin yang saya perhatikan apa karena yang saya berikan nih medianya apa mereka lebih menyukainya gitu loh. Karena kan anak-anak itu kan ternyata beda-beda ya Pak ya. Ada yang bisa melihat dengan visualnya mereka. Kemudian ada kebetulan saya kan ada videonya, jadi mereka bisa mendengarkan juga. Oh iya. Ya mungkin karena itu kali saya pikir gitu. Karena selama ini kan mereka saya hanya kasih PowerPoint saja atau Canva saja gitu tanpa ada audionya. Nah, ini ada audionya mungkin mereka lebih tertarik kayaknya. Lebih tertarik ya. Artinya yang dilakukan kemarin ada perbedaan sebelumnya ya. Betul. Baik. Nah,
untuk melengkapi kegiatan hari ini yaitu pasca observasi, saya mau ngajuin beberapa pertanyaan, boleh Ya, kan? Pak, silakan. Oke, baik. Yang pertama, bisa diceritakan nggak Bu, area pengembangan yang sudah dilakukan? Tahapannya kemarin gimana? Prosesnya dari kegiatan-kegiatan inti, tujuan pembelajaran, boleh nggak? Kalau pertama kemarin ya seperti biasa ya Pak, standar lah. Saya masuk, kemudian berdoa, memberikan salam, kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik ya buat siswa mengenai materi yang akan saya sampaikan. Memang sebelumnya saya memberitahu siswa materi apa yang akan saya sampaikan dulu nih, tapi belum baru secara nih garis besar Ibu mau nerangin ini, nanti kita masuk bab baru. Nah, persiapan aja. Itu jadi pertama ya pada dasarnya kegiatan pembuka, kemudian saya masuk kegiatan inti dengan pertanyaan pemantik. Jadi secara garis besar tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya? Saya ngasih ke mereka secara garis besar untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari tersebut gitu. Nah, kalau boleh tahu garis besarnya itu Ibu lakukan berdiferensiasi nggak maksudnya? Iya, saya ngasih, kebetulan kan saya punya grup untuk kelas 7F ini untuk mata pelajaran saya, jadi saya bikin Canva atau kemarin sih seperti saya kasih link untuk materi tersebut ke siswa, jadi lewat grup tersebut. Oh, gitu, Pak. artinya data anak-anak juga mendapatkan materi yang akan dilaksanakan. Iya, dengan menggunakan media yang sekarang kan ada media sosialnya lewat WA. Betul. Artinya sebetulnya anak-anak tuh sebelumnya sudah paham nih, oh nanti Bu Dewi akan memberikan materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati, udah tahu duluan gitu ya. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan itu ya Bu ya, kayak misalkan di buku paket gitu kan, ada juga beberapa. Artinya persiapannya sudah matang sebelumnya ya. Iya, karena biar mereka juga ada gambaran nih kita mau mempelajari apa nih. Jadi ketika saya menyampaikan biar ada feedbacknya juga Pak. Jadi mereka belajar dulu di rumah, membiasakan mereka untuk literasi juga ya Pak ya. Betul. Kemudian agar nanti ketika di kelas pada saat penyampaian kita feedbacknya enak nih, tektokannya sama anak kan gitu Pak. Iya, tidak kucing dalam karung ya. Betul. Ya, baik Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya tahapan kegiatannya apa saja, mulai dari pembukaan. Boleh dijelasin lagi nggak Bu? Karena tadi tempat terhenti videonya, jadi mungkin dijelaskan tahapannya mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai ke penutup. Kalau tahapan pertama pembukaannya berdoa bersama, kemudian memberi salam, saya mengabsen siswa, menanyakan siswa yang tidak hadir pada hari itu, kemudian ya sedikit menyisipkan, memberikan motivasi, semangat pada mereka mengenai materi ini, kemudian memberikan motivasi juga untuk hari ini nih kalian harus lebih semangat belajar, kemudian saya memberikan pesan moral pada mereka lah, kemudian lanjut ke kegiatan inti, penyampaian materi. Beruntungnya mereka sebelumnya memang sudah saya berikan materi sehingga pada saat kegiatan tersebut mereka ada feedbacknya juga ke saya lebih enak loh menyampaikan, betul, dan mereka interaktifnya baik kepada materi tersebut. Kemudian ya terakhir saya memberikan refleksi serta tugas evaluasi dari materi tersebut. Kalau boleh tahu nih Bu, area pengembangan apa nih yang Ibu udah dapatkan kemarin? Area pengembangan misalkan pembelajarannya seperti apa? Apakah sudah berdiferen atau jujur kalau berdiferensiasi saya rasa sih hampir menjurus ke sana karena saya menggunakan media internet ya untuk siswa googling atau browsing tugas evaluasi dari materi tersebut. Karena kan di tugas evaluasinya saya minta para siswa mencari jenis-jenis interaksi antar makhluk hidup. Nah, kebetulan mereka bisa browsing dan mendapatkan, dan di kelas itu saya minta perwakilan dari siswa untuk menyampaikan presentasi mengenai apa yang mereka dapatkan. Itu pada kegiatan inti. Iya, pada kegiatan intinya. Nah, terus selain diferensiasi ada nggak Bu yang lain? Misalkan contoh pembelajaran
kompetensi sosial emosional atau budaya positif gimana? Kalau budaya positifnya jelas ada, karena kan pada saat sebelum kegiatan inti kan saya memberikan motivasi pada mereka, mengajarkan bahwa di lingkungan ini, di alam semesta ini kan, ini kita saling bertergantungan antara faktor abiotik dengan biotik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kemudian sedikit menyisipkan, memberikan motivasi mereka. Kemarin saya menyuruh mereka tarik nafas, kemudian mereka mengeluarkan mungkin mereka sekalian mengempaskan emosi-emosi dalam diri mereka. Ada yang tertekan. Awalnya cukup ini ya, cukup bingung nih apa sih? Iya nih. Karena biasanya enggak nih. Gitu. Karena saya belajar dari semester 1, ini anak kelas yang saya pegang kebetulan ini sangat dibilang aktif tapi belum terarah dengan materi. Jadi kita tarik nih mereka nih dengan cara seperti itu. Kalau ibarat mancing tuh butuh banyak pemantik iya, kali Bu betul. ya. Iya. Terus berarti tadi setelah saya diskusi dengan Ibu, saya terlihat bahwa ada perubahan ya yang signifikan dalam area pengembangan yang mereka sudah lakukan sebelumnya gitu. Oke, terus menurut Ibu nih kekurangan kendalanya apa sih Bu? Kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya. Kalau saya anggap mungkin karena media yang saya siapkan belum membuat mereka tertarik nih. Jadi ya PR saya ke depannya ya saya harus belajar banyak nih, cari apa lagi nih yang agar materi yang saya sampaikan atau media yang saya gunakan bisa menarik seluruh siswa. Media maksud Ibu mungkin media persiapan ke anak-anak ya? Iya. Kemarin kalau nggak salah kan Ibu menyiapkan video. Betul. Terus kemudian ada modul juga gitu kan. Ya paling kalau dilihat secara, mohon maaf ya saya pengembangannya kinestetiknya mungkin ya media yang langsung praktis ya bergerak ya. Sebetulnya kan itu memang itu menurut saya secara pribadi lumayan ini ya Bu ya, lumayan jelimet lah, tapi itu sepertinya harus dilakukan ya. Oke, baik. Nah, terus ada kendala nggak Bu dalam kegiatan kemarin? Kalau kemarin sih saya hanya kendalanya ya siswa yang membuat siswa yang tadi yang kurang aktif ini nih. Ya biar mereka bisa memperhatikan saya nih atau memperhatikan materi minimal lah. Itu ya yang kekurangannya sih itu sih Pak. Kendalanya yang Ibu sama ada beberapa siswa kan harus berbagi. Kira-kira kalau itu terjadi tuh alasannya kenapa ya Bu? Kalau saya rasa pertama mungkin analisa Ibu ya. Kalau menurut saya ya Pak ya, yang pertama mereka mungkin tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, mungkin karena tidak ada handphone yang memadai, atau mungkin ya karena mereka tadi tipe kinestetik yang harus ditunjukkan dalam bentuk gerakan sehingga mereka memahami materi tersebut. Itu yang saya terlewat mungkin gitu Pak. Artinya itu perlu ditingkatkan ya? Iya perlu. Jadi tadi Ibu sampaikan agar supaya nanti di kemudian hari bisa diperbaiki. Jadi mesti ada yang namanya pembelajaran yang diferensiasi khusus yang kinestetik kali ya. Betul, kayaknya seperti itu. Soalnya saya lihat kemarin anak-anaknya diem tapi mau mengerjakan memang ada beberapa. Ya, lalu selain itu kan berarti Ibu rencananya ke depan seperti itu ya, ada penambahan atau mungkin ditambahkan model pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif ya Bu ya. Nah terus semoga sih kalau saya lihat semangat Ibu itu bisa tercapai lah kebutuhan yang kemarin itu ya. Iya betul. Ya. Moga-moga. Kalau boleh tahu nih, kira-kira dalam pengembangan yang Ibu akan lakukan itu kapan Ibu mau melakukan perubahan tersebut? Setelah ini kan kita baru selesai ujian tengah semester ya Pak ya. Nah setelah ini saya akan mulai nih mencari nih kira-kira yang bisa memadai ke seluruh siswa di kelas. Ya. Oh iya. Artinya agar supaya lebih aktif sepertinya ya Bu ya. Oke. Ibu kalau begitu saya rasa sih apa yang Ibu lakukan dari hasil pengamatan saya, terima kasih sudah ikut membantu kegiatan yang saya lakukan nih.
agar supaya memang kedepannya ibu sendiri merasakan bahwa ternyata kegiatan coaching itu berjalan dengan maksimal. Terus ibu juga tahu area pengembangan apa yang nanti ibu tingkatkan, sama nanti saya mungkin sambil melihat kembali, mereview kembali, Bu, sudah dilakukan belum ya? Izinkan saya bertanya itu ya, minimal kita bisa berbagi ibu ya, berbagi dalam hal kira-kira apa saja nih aktivitas yang akan dikembangkan oleh ibu, kemudian nanti kira-kira bagaimana cara pengembangan apa yang sudah lakukan, apa juga kekurangannya, kendalanya seperti apa, sampai akhirnya ibu nanti ke depan bisa untuk mengembangkan sendiri, Bu ya. Ya, kalau menurut saya sih kegiatan yang ibu lakukan itu bisa juga, Bu, dilakukan dalam kegiatan-kegiatan aksi nyata. Mungkin ada beberapa ya. Maksud saya ini artinya yang ibu lakukan sendiri dengan metode yang sudah dilakukan sebelumnya, bisa melakukan pelatihan mandiri di PMM gitu, Bu ya. Siap. Ya, artinya nanti ke depan bisa biar supaya apa ya, ada sertifikat yang didapat lah, Bu ya. Oke, baik Ibu, nanti minta dibantu untuk dituliskan lembar pasca observasi ya, karena nanti kan sebelumnya saya sudah kasih lembar observasi, pra-observasi dan observasi. Jadi biar supaya nanti ke depan tugas ini nih berkaitan gitu. Artinya berkelindan dengan yang mulai dari pra sampai observasi ke kelas dan sampai pasca ya, Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi nih. Sama-sama, Pak. Atas bantuannya mau membantu saya dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Oke. Makasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Sukses ya, Pak. Sama-sama.